Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih ketemu sama teman-teman semua. Nah, kali ini kita dari grup E akan membahas mengenai fermentasi asam cuka. Jadi teman-teman, perkenalkan kita dari sesi E3. Nah, untuk grup E sendiri, kita memiliki asisten laboratorium yang sangat keren, yaitu Mas Firhan. Dan grup E ini terdiri dari Hafiz Maulana dan saya, Akmal Dinda. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih fermentasi itu? Nah, fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses fermentasi dibutuhkan filter sebagai mikroba yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Starter merupakan populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasi pada media fermentasi. Nah, fermentasi ini dapat dilakukan dengan cara spontan dan tidak spontan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar juga mengenai jenis-jenis fermentasi. Nah, fermentasi ini itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, fermentasi alkohol, yang merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mikroorganisme yang berperan dalam proses ini adalah Saccharomyces cerevisiae yang mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk memproduksi alkohol. Nah, yang kedua adalah fermentasi asam asetat, di mana fermentasi ini berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat, yaitu Acetobacter azepi, dan nantinya akan menghasilkan asam asetat. Nah, dalam proses fermentasi, substrat alkohol yang akan dirembak menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan yang diberi cukup oksigen. Dan yang terakhir adalah fermentasi asam laktat, yang merupakan salah satu metode untuk mengawetkan makanan. Proses fermentasi asam laktat ini menggunakan bakteri penghasil asam laktat seperti bakteri Lactobacillus serta beberapa jenis lagi. Nah, teman-teman, ketika melakukan fermentasi dengan menggunakan bakteri, kita juga harus memahami bagaimana sih fase pertumbuhan bakteri. Nah, teman-teman, fase pertumbuhan bakteri itu terdiri dari 4 fase ya. Yang pertama adalah fase lab atau fase penyesuaian. Nah, di sini bakteri akan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya yang baru. Pada fase lab ini, bakteri akan dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan, barulah sel mulai hingga mencapai populasi maksimal. Fase itu kemudian disebut dengan fase eksponensial. Nah, kalau pada grafik ini yang mulai naik ya teman-teman, fase eksponensial ini ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang ditemukan dari bakteri tersebut. Dan selanjutnya adalah fase stationer. Nah, di fase ini, bakteri yang mati dan bakteri yang berkembang itu populasinya sama. Nah, mengapa demikian? Hal itu diakibatkan karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga akan mengganggu proses pembelahan. Fase stationer kemudian setelah melalui fase stationer, bakteri akan melewati fase kematian. Nah, dalam grafik ini yang arahnya menurun ya teman-teman. Mengapa arahnya menurun? Karena fase kematian yang terjadi ketika laju kematian ini lebih tinggi daripada laju pertumbuhannya.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu suhu, kelembapan, cahaya, zat kimia, dan juga nutrisi. Baik, selanjutnya ada fermentasi terjadi sebanyak 2 kali. Yang pertama fermentasi alkohol dengan yeast, kemudian yang kedua fermentasi asam cuka dengan bakteri. Dengan reaksi C2H5OH ditambah O2 menghasilkan CH3COH tambah H2O dan C6H12O6 menjadi C2H5OH ditambah CO2. Selanjutnya ada kondisi optimum fermentasi asam cuka. Untuk siklusnya dalam waktu 11 hari dengan pH 5,5 sampai 6 atau pH-nya asam, kemudian kadar alkoholnya 6% dari bahan dan suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi asam cuka. Yang pertama cahaya. Bakteri yang digunakan bersifat fotoautotrof sehingga membutuhkan cahaya untuk sumber energi. Yang kedua adalah oksigen. Bakteri atau bakter bersifat aerob sehingga membutuhkan oksigen untuk hidup. Kemudian peran negatif dalam industri asam cuka. Yang pertama dalam industri farmasi itu biasanya digunakan dalam pembuatan obat aspirin. Yang kedua industri pangan itu sebagai pengawet dan penyedap rasa. Dan yang ketiga industri kimia digunakan sebagai bahan pembuatan anhidrat atau asetilasi untuk pembuatan selulosa asetat dan warna dalam parfum. Kemudian hasil percobaan kadar asam cuka hasil fermentasi wine apel sebesar 0,558%. Pengamatan hasil fermentasi cuka yakni terdapat mikroba yang berbentuk fokus, tidak memiliki inisial dan berkoloni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.